Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Menara Salju untuk bagian yang kedua, dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Su Jing bersama King Yu yang pergi mengembara untuk membasmi kejahatan. Akibat perkelahian dan luka yang mereka dapatkan saat ini, maka kelak akan menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi mereka. Dan singkatnya 3 tahun kemudian, inilah pertemuan pertama Su Jing dan Xiao Qing yang langsung disambut dengan pertarungan, yang ternyata Su Jing saat ini sudah menguasai sepenuhnya dari pedang mawar darah tersebut. Dan terungkap bahwa selama ini di setiap bahaya yang menimpanya, Xiao Qing selalu berada di belakangnya, yang tidak pernah lengah untuk melindunginya. Bahkan ia juga tidak pernah membiarkan siapapun untuk melukainya. Namun hal itu di luar pengetahuan Su Jing, sehingga ia tidak tahu apa yang Xiao Qing lakukan di belakangnya selama ini. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Sekte Menara Salju mendapatkan kiriman surat dari Sekte Long yang berisikan aliansi pernikahan dengan sekte mereka. Namun entah siapa yang akan dinikahkan nantinya. Sementara di Sekte Bulan sedang terjadi pertengkaran antara Yehua dan ibunya, yang dimana Yehua sedang berusaha keras melawan ibunya agar tidak menyakiti Jarwo. Entah siapa Jarwo yang ia maksud, yang jelas Jarwo merupakan orang yang terpenting di hidupnya. Sampailah mereka berdua di pinggir danau dan mereka bertengkar di sana. Namun ia berhasil melompat ke danau tersebut, dan sungguh tidak disangka ternyata Jarwo disegel di tempat itu. Yang entah mengapa Jarwo bisa disegel di sana, dan kejahatan apa yang ia lakukan di masa lalunya. Yang pasti ia adalah orang yang sangatlah kuat dan sangat berpengaruh di masanya. Setelah Yehua berusaha membangunkannya, akhirnya ia pun bisa terbangun, dan tanpa butuh waktu lama ia pun langsung meledakkan labirin tersebut dengan kekuatannya. Dan di saat ibunya akan melukai Jarwo, tiba-tiba Yehua berdiri di hadapannya sehingga ia yang terluka. Hal itu membuat Jarwo marah dan langsung menyerang Walian di sana, bahkan membuat Walian dibuat tidak berdaya dan harus musnah seketika tenggelam di danau tersebut. Hal itu sangatlah layak Walian terima atas kejahatan apa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Yang ternyata Jarwo adalah bonekanya Walian di masa lalu untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dan ia disegel di danau tersebut di saat ia mulai melawannya dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Sementara di Sekte Menara Salju, yang ternyata terjadi pemberontakan untuk menyelamatkan tahanan, dan saat mereka hampir tertangkap, tiba-tiba datanglah Su Jing dan Xiao Qing yang langsung membantunya. Ternyata itu adalah Hong Chen yang sedang menyelamatkan ibunya, dan walaupun ia sering mendapatkan kekerasan dari ibunya di masa lalu, akan tetapi ia selalu mempedulikannya dan memikirkannya ketika ibunya dalam bahaya. Dan tak lama kemudian, datanglah para pembunuh yang mengincar ibunya dan dirinya, sehingga beruntungnya Su Jing pun datang ke sana untuk membantu. Ternyata tujuan Su Jing untuk mengajaknya gabung dengan Sekte Menara Salju karena menurutnya tidak ada jalan lagi untuk mereka, dan kebetulan Menara Salju membutuhkan aliran racun sepertinya. Maka dari itu Hong Chen pun mau menerima ajakan tersebut. Cerita beralih di kediaman Xiao Qing yang rupanya sedang didatangi tamu dari Sekte Long yang bernama Hao Tian. Maksud kedatangannya untuk mengantarkan hadiah dan juga mendesak mereka untuk segera mengirim pengantin wanita untuk dinikahkan dengan pemimpinnya. Yang ternyata perjanjian pernikahan mereka dengan Sekte Long hanya untuk mendapatkan azra biru langit yang mereka gunakan untuk menyembuhkan racun yang berada di tubuh King Yu yang terluka setelah pertempuran dengan Sekte Bulan sebelumnya. Dan di sini Su Jing pun mengajukan dirinya untuk menjadi pengantin Sekte Long demi mendapatkan azra biru langit untuk menyelamatkan King Yu yang terluka.
Namun Xiao Qing melarang keras tindakannya itu dan Su Jing dibuat kaget dengan sikapnya kepada dirinya setelah ia mengajukan permohonan tersebut. Dan akhirnya yang akan menjadi pengantin wanita untuk sekte Long adalah Qian Mei. Semua ia lakukan karena sekte Menara Salju sudah membantunya selama ini dan sangat baik kepadanya. Cerita pun kembali ke sekte bulan, yang ternyata Yehua juga sedang memperebutkan Azra biru langit tersebut yang akan dia gunakan untuk menyembuhkan Jarwo yang terluka karena pertarungan dengan ibunya sebelumnya. Setelah mereka semua sampai di sekte Long, Xiao Qing langsung dibuat curiga oleh keluarga tersebut karena banyak sekali keanehan di sana. Dan di saat Su Jing memulai penyelidikannya yang baru masuk di tempat terlarang tersebut, mereka yang menjaga langsung menyadarinya dan hampir saja terjadi pertarungan di sana. Beruntung Xiao Qing pun datang yang membantunya untuk membuat alasan di sana. Tak berhenti di situ, Su Jing kembali masuk ke ruangan rahasia tersebut dan dia menemukan tempat tersembunyi di sana yang tentunya sangatlah mudah ia pecahkan karena baginya mekanisme di tempat ini sangatlah mudah dan mekanisme di sekte lembah pasirnya dulu 10 kali lipat lebih sulit daripada di tempat ini. Sungguh sangat tidak disangka di dalam jalan tersebut ternyata itu adalah tempat persembunyian sekte bulan, yaitu Yehua dan Guguang yang sedang merencanakan sesuatu. Dan setelah Su Jing tahu jika itu adalah orang sekte bulan, ia tidak bisa menahan emosinya dan langsung menyerang mereka. Namun dikarenakan Yehua menggunakan senjata rahasia, ia pun dibuat terluka dan harus segera pergi dari sana. Namun ia justru tertangkap oleh salah satu pelayan sekte Long, yang ternyata sekte bulan dan sekte Long memiliki hubungan yang cukup dekat. Sementara itu Xiao Qing yang sedang membaca surat dari Su Jing yang sempat diberikan sebelumnya, yang ternyata berisikan sebuah perintah untuk pergi dari tempat tersebut ketika kelak Su Jing tertangkap dan tidak bisa ditemukan. Namun dengan sifat Xiao Qing tentunya ia tidak akan meninggalkannya begitu saja karena keselamatannya adalah prioritas utama di setiap langkahnya. Hal ini membuat Xiao Qing panik dan langsung mencarinya sampai ia berhasil masuk ke ruangan rahasia tersebut hingga bertemu dengan Guguang. Dan terungkap bahwa yang menyelamatkan Guguang di ledakan 3 tahun yang lalu adalah Xiao Qing, bahkan yang merawatnya sampai pulih. Ternyata Xiao Qing membuat kesepakatan dengannya, yaitu untuk menjaga ibunya yang ditahan di sekte bulan dan untuk memastikan keselamatannya. Di sini Guguang berjanji untuk mengembalikan Su Jing, namun dengan syarat harus membunuh Jarwo terlebih dahulu karena menurut Guguang, Jarwo adalah orang yang berbahaya. Dan betapa sedihnya Xiao Qing ketika ia melihat keadaan Su Jing saat ini, sehingga ia berjanji akan membawanya keluar dari penjara tersebut. Dan di sini Su Jing baru sadar jika selama 3 tahun ini Xiao Qing lah yang selalu melindunginya, yang selalu berada di sampingnya. Di sini pun terungkap juga ternyata Hong Chen merupakan garis keturunan asli dari sekte Long, sehingga tidak heran jika Hong Chen selalu diincar oleh para pembunuh. Dan ternyata yang mengirim para pembunuh untuk membunuh Hong Chen adalah Hao Tian. Namun mereka saat ini justru akan pergi ke sekte Long karena ingin mencari tahu atas dasar apa mereka mengirim pembunuh untuk dirinya. Namun saat mereka tiba di sana, mereka hampir ditangkap oleh pasukan sekte Long dan beruntung Xiao Qing menyelamatkan mereka hanya dengan 3 serangan. Bahkan ia juga memberikan surat perintah yang ia temukan di ruangan leluhur sekte Long sebelumnya. Terungkap juga bahwa Hong Chen dan Hao Tian merupakan saudara kembar. Oleh karena itu, ini alasan mengapa ibunya selalu mengusirnya dari sekte Long tersebut. Dan alangkah terkejutnya Nyonya Long ketika melihat mereka berdua berada di hadapannya, hingga terungkap kebenaran bahwa yang Hao Tian buru selama ini adalah saudara kandungnya dan juga ibu kandungnya sendiri. Ternyata di dalam aturan keluarga tersebut, yaitu jika ada yang melahirkan anak kembar maka akan ada petaka. Dan untuk mengatasi itu semua, salah satunya harus dibunuh. Karena Hong Chen lah yang harus diburu untuk dibunuh karena ia seorang wanita yang tidak mungkin menjadi penerus sekte Long.
Dan betapa marahnya Aotian kepada Nyonya Long karena selama hidupnya telah dibohongi. Bahkan ia terus diperintahkan untuk memburu dan membunuh saudara beserta ibu kandungnya sendiri. Sementara itu Xiao Qing yang berhasil bertemu dengan Jarwo dan terjadilah pertarungan di sana untuk mendapatkan Azra Biru Langit. Dan di saat Xiao Qing berhasil membelah topengnya, terungkap bahwa wajahnya sangatlah mirip dengan King Lan. Namun ia juga harus terkena pukulan keras darinya karena Xiao Qing yang sempat kehilangan fokus. Namun pertarungan tersebut harus berakhir setelah Ye Hua datang dan membawanya pergi. Sungguh betapa paniknya Su Jing ketika ia melihat Xiao Qing yang terluka parah. Namun kebenaran tentang King Lan tidak Xiao Qing katakan kepadanya karena takut Su Jing kecewa setelah mengetahuinya. Tidak hanya itu, Xiao Qing juga telah berhasil mendapatkan Azure Biru Langit yang sempat ia ambil di pertarungan sebelumnya. Sementara Aotian yang merasa bersedih ketika ia akan memegang tangan ibunya tersebut, yang ternyata di saat itu juga sang ibu mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara Su Jing yang merasa bersedih di saat Xiao Qing mengatakan kalau posisi pemimpin sekte menara salju nantinya akan diberikan kepadanya, yang berarti Xiao Qing sudah merasakan bahwa batas waktunya akan segera tiba. Dan di saat Nyonya Long akan membunuh Xiao Qing yang sedang sekarat, namun dia justru terkena serangan dari seseorang yang membuatnya mati di sana. Dan ternyata itu berasal dari sekte bunga yang akan menculiknya. Setelah itu Su Jing dengan segera menuju ke kediaman sekte menara salju untuk diberikan Azura Biru Langit kepada King Yu yang sudah sekarat. Dan setelah mereka tahu bahwa Xiao Qing diculik oleh sekte bunga, mereka pun akan segera ke sana untuk menyelamatkannya. Tibalah mereka di kaki gunung. Demi menuju puncak, mereka harus melewati perjalanan yang sangatlah bahaya karena di seluruh wilayah tersebut terdapat banyak sekali jebakan dan racun yang tersembunyi. Bahkan di sini Su Jing juga rela mempertaruhkan nyawanya hanya agar bisa segera menyelamatkan Xiao Qing secepatnya. Sementara di dalam sana, rupanya Nona Yin masih punya rasa berbelas kasih dan ia memilih melepaskan Xiao Qing yang terluka. Namun tak lama kemudian datanglah Ming Che yang merupakan ayah angkatnya yang langsung menyerangnya dan melukainya berkali-kali. Beruntungnya Su Jing datang ke sana, namun ia harus mendapatkan racun mematikan darinya. Tak hanya itu, Master Su juga terluka parah, bahkan mengembuskan nafas terakhirnya yang membuat pukulan keras untuk putrinya dan juga muridnya ini. Ternyata racun yang ada di tubuhnya Su Jing merupakan racun yang sangat mematikan. Bahkan sekelas tabib pun tidak mampu menemukan penawarnya. Dan jalan satu-satunya untuk menghilangkan racun di tubuh Su Jing tersebut yaitu dengan racun melawan racun. Yang berarti Su Jing akan diracuni sekali lagi dengan berharap racun mematikan di tubuhnya bisa dilawan dengan racun baru yang akan ia minum. Dan untuk menahan panas racun di tubuh Su Jing, di sini Xiao Qing rela memberikan energi dinginnya kepadanya tanpa ia memperdulikan kondisi tubuhnya sedikit pun. Dan benar saja efek samping kedua racun tersebut sangatlah besar sampai Xiao Qing hilang akan kesadarannya dengan menyerang Xiao Qing di sana. Namun beruntung Xiao Qing berusaha sekeras mungkin untuk menyadarkannya. Karena cara sebelumnya operasi jantung hanya bisa bertahan selama 3 tahun. Saat ini Xiao Qing harus mencari cara lain untuk mengatasinya. Dan cara yang akan dia coba yaitu berendam di kolam es yang pastinya suhu dinginnya tidak bisa diragukan sedikit pun. Cara ini ternyata hanya untuk menekan dan melawan suhu dingin di tubuhnya. Dan beruntungnya suhu dingin di tubuhnya bisa diredakan untuk sementara waktu. Hingga entah langkah apa lagi yang akan Xiao Qing coba di kondisi mendatang. Ternyata demi mencari obat untuk Xiao Qing, Su Jing rela menempuh perjalanan yang sangatlah bahaya, yang jika salah melangkah sedikit pun maka nyawanya yang akan dipertaruhkan di sana. Dan di saat ia berhasil mengambil teratai salju tersebut, tiba-tiba salju yang berada di atasnya longsor dan dia harus jatuh dari ketinggian bukit.
Beruntungnya ada seseorang di sana dan ia diselamatkan olehnya. Namun tak lama setelah itu Xiao Qing juga datang ke sana sehingga pertarungan mereka tidak bisa dihindarkan. Namun untungnya Su Jing segera sadar dan menghentikan pertengkaran tersebut. Karena apa yang telah Su Jing lakukan saat ini membuat Xiao Qing sangatlah marah. Karena baginya keselamatan Su Jing adalah harga yang tidak bisa dibayar dengan apapun, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Dan disinilah keadaan di mana saja Ruo mulai sedikit ingat akan masa lalunya yang merupakan King Lan yang berasal dari sekte lembah pasir. Namun di sini Yehua menyegel kembali ingatannya tersebut. Ternyata tidak hanya melindunginya, di sini Gu Guang juga memberikan semangat untuk ibunya Xiao Qing agar jangan pernah menyerah sedikit pun, karena Xiao Qing pasti akan berjuang untuk menyelamatkannya. Inilah pertemuan Su Jing dengan Jiaruo untuk pertama kalinya. Namun Jiaruo tidak mengenalinya sedikit pun dan hal tersebut membuat Su Jing sangatlah kecewa kepadanya. Sampai datanglah Yehua yang langsung memisahkan mereka. Dan tak lama kemudian Xiao Qing juga datang ke sana. Keesokan harinya terjadilah pertarungan antara sekte menara salju dan sekte bulan. Namun di sini Su Jing harus terluka, bahkan ia juga terkena racun pengendali mematikan dari sekte bulan. Kembali kepada Xiao Qing yang berhasil melukai Jiaruo di sana. Namun Xiao Qing juga malah membantunya, yang ternyata itu semua Xiao Qing lakukan karena ia telah berjanji kepada Su Jing sebelumnya untuk tidak membunuh Jiaruo. Namun Jiaruo sangatlah keras kepala dengan mengatakan kalau ia tetap akan melindungi sekte bulan, padahal ia tahu jika kekacauan ini mulai dari sektenya. Betapa sedihnya Xiao Qing di sana ketika ia melihat Su Jing tak sadarkan diri, bahkan racun pengendali pikiran telah menyebar di tubuhnya. Disinilah keadaan di mana Su Jing hampir hilang ingatannya dan menjadi tidak terkendali akibat racun yang baru ia terima barusan. Namun beruntung Xiao Qing segera datang untuk menyadarkannya. Dan untuk menghindari racun pengendali pikiran Su Jing pun kambuh kembali, Xiao Qing memutuskan untuk menjaganya di tempat terpencil. Itu semua juga demi kebaikan dirinya dan orang-orang di sampingnya. Namun tak lama kemudian Su Jing kembali kambuh dan hampir saja membunuhnya. Beruntungnya Su Jing sadar dan hal itu membuatnya putus asa untuk bunuh diri. Namun Xiao Qing segera menghentikannya. Di saat itu juga Su Jing yang berhasil menusukkan Xiao Qing di sana. Namun Xiao Qing tetap sabar dalam menghadapinya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkannya. Dan ternyata untuk menyembuhkan racun kendali di tubuh Su Jing harus menguasai seluruhnya dari teknik sutra hati, yang tentunya bukanlah sembarangan orang yang bisa menguasai teknik tersebut. Dan satu-satunya cara yaitu dengan mengirimnya ke sekte bulan, karena hanya Jiaruo lah yang telah menguasai teknik sutra hati itu. Walaupun Yehua sangat keberatan terhadap keputusan Jiaruo, namun nyatanya Yehua tidak bisa berbuat apapun jika itu sudah keputusannya. Dan setelah kejadian itu mengakibatkan kondisi Xiao Qing semakin parah karena ia telah memindahkan hampir seluruh energinya kepada tubuh Su Jing. Dan setelah Su Jing bangun dari ketidaksadarannya, ia pun dibuat kaget karena ia tiba-tiba berada di sekte bulan. Bahkan gelang penekan aura dingin Xiao Qing juga ada pada dirinya. Hal itu tentunya membuat Su Jing panik dengan kondisinya Xiao Qing saat ini. Setelah racun di tubuh Su Jing sudah bersih, lantas ia akan kembali ke menara salju. Namun di sini Jiaruo cukup perhatian kepadanya. Ia membekali tumpangan dan juga makanan, yang ternyata ingatan Jiaruo sudah pulih sepenuhnya. Namun ia memilih untuk diam. Sementara di sekte menara salju terjadilah pertempuran internal di sini ketika King Yu dan Xiao Tai memberontak dan ingin mengambil alih sekte menara salju. Hal itu mereka lakukan karena selama ini mereka berdua merasa tidak dipedulikan dan dianggap tidak penting di sekte tersebut. Sedangkan Xiao Qing yang masih sabar dalam kondisi ini dengan menganggap mereka berdua merupakan orang yang penting bagi hidupnya. Bahkan di saat King Yu hampir membunuhnya di sana, tiba-tiba datanglah Su Jing yang langsung menghentikannya. Sungguh betapa sangat kecewanya hati Su Jing ketika ia tahu ambisi saudaranya sendiri. Bahkan dia sampai menangis untuknya. Namun karena King Yu tak bisa disadarkan, Su Jing terpaksa membunuhnya. Walaupun King Yu adalah saudaranya dan tumbuh sejak kecil bersamanya.
Disinilah perpisahan Xiao Qing dengan sang tabib, karena Xiao Qing yang akan pergi berperang sehidup semati dan pastinya nyawanya akan terancam di sana. Bahkan sang tabib juga bersumpah di hadapannya, ia akan mengelilingi dunia untuk mencari obat untuknya dan menyembuhkan penyakitnya. Ia juga berjanji tidak akan pulang sebelum mendapatkan penawar tersebut. Sikapnya ini adalah bentuk kesetiaannya kepada sekte Menara Salju, yang sikap itu tentunya sangatlah layak didapatkan oleh seorang pahlawan seperti Xiao Qing. Ternyata tidak hanya duduk santai di sekte bulan, Jarwo juga memberitahukan semua rencana sekte sesat tersebut, dan ia juga tidak lupa menjaga keselamatan ibunya Xiao Qing di penjara. Sementara di sekte bulan sendiri, di sini Ku Guang sangat nekat untuk menyelamatkan dan mengeluarkan ibunya Xiao Qing, yang tentunya nyawanya akan terancam jika Yehua mengetahuinya. Belum sempat kabur, di sini Ku Guang dihadang para bawahannya, yang pastinya mereka sudah tahu jika Ku Guang adalah pengkhianat mereka dan ia harus melindungi mereka berdua seorang diri. Namun beruntungnya Nanchu segera datang dan membantunya. Terjadilah pertarungan di sini ketika Yehua sudah tidak bisa lagi ia cegah dan terpaksa Jarwo menarik pedangnya yang berarti menyatakan perang kepadanya. Namun pertarungan tersebut Yehua menang dengan sangatlah mudah karena ia yang saat ini bukanlah seperti sosok yang sebelumnya. Ternyata ia telah menguasai teknik sutra hati yang tentunya miliknya jauh lebih tinggi daripada yang dikuasai oleh Jarwo tersebut. Dan di saat Xiao Qing dikepung oleh orang-orang sekte bulan, tiba-tiba datanglah Su Jing yang langsung berdiri di hadapannya. Tidak bisa lolos semudah itu, mereka pun langsung diserang oleh Yehua yang membuat ibunya Xiao Qing terluka parah. Bahkan di sini Yehua mengancam Xiao Qing dengan ibunya yang telah ia sandra setelah sebelumnya ayahnya yang mati di tangan Hualian, dan saat ini justru nyawa ibunya juga berada di tangan Yehua. Di sini keadaan di mana Nanchu telah berubah menjadi iblis karena ia terkena racun milik Yehua, dan untuk keselamatan mereka semua, ia lebih memilih bunuh diri yang tentunya hal itu membuat Xiao Qing sangatlah bersedih karena Nanchu adalah orang terdekatnya sejak kecil dan ia harus mati di hadapannya dalam kondisi yang seperti itu. Di sisi lain, Su Jing yang ingin membunuh seluruh sekte bulan, justru ia harus tertangkap di sana. Dengan mengetahui hal itu, Xiao Qing pun sangatlah marah dan kali ini ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan sekte bulan tersebut tanpa rasa peduli apa yang akan dihadapi di sana. Kembali ke kondisi Su Jing yang hampir dibunuh, namun ia sangat beruntung bisa melepaskan tali tersebut tepat waktu, dan tak lama setelah itu bantuan dari sekte Menara Salju juga datang ke sana. Di dalam sekte tersebut, Jarwo juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan Yehua, walaupun kekuatannya yang ia kuasai jauh di bawahnya, akan tetapi ia berusaha untuk melawannya. Walaupun mereka saling mencintai satu sama lain, tetapi mereka memiliki jalan yang berbeda, dan sudah berulang kali Jarwo mengingatkannya, namun Yehua tetaplah keras kepala yang terus memilih mati untuk sekte bulan miliknya. Dan tak lama setelah itu datanglah Xiao Qing yang berniat ingin membantu Jarwo, namun ia malah menjadi sangatlah marah ketika ia melihat ibunya yang sedang disiksa. Yang ternyata ibunya saat ini dalam kondisi terdesak, yang dimana jika sang ibu diangkat dari tempat itu, maka racun yang berada di sekitarnya akan masuk ke dalam tubuhnya sang ibu. Bahkan racun itu akan menyebar ke seluruh wilayah kota, yang membuat Xiao Qing sangatlah bingung setelah mengetahui itu semua. Namun di sini sang ibu juga memberitahukannya ada satu cara lain agar selamat dari racun itu, yaitu meledakkan mekanisme ini sehingga racun tersebut akan musnah seketika, yang tentu saja nyawa sang ibu menjadi taruhannya. Dengan terpaksa, Xiao Qing pun melakukannya, yang membuat sekte tersebut hancur seketika. Bahkan King Lan bersama Yehua yang sedang bertarung pun harus menerima guncangan tersebut, yang membuat mereka terluka parah. Sementara itu, Xiao Qing yang berhasil keluar dari sana dengan membawa Su Jing yang sama-sama terluka parah.
Dan setelah beberapa saat mereka beristirahat sebentar, lalu mereka pun melakukan perjalanannya menuju sekte Menara Salju. Namun dalam perjalanan itu Xiao Qing yang tubuhnya masih terdapat racun, ia pun tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu Xiao Qing menyuruh Su Jing untuk meninggalkannya dan memintanya untuk menjadi pemimpin sekte Menara Salju selanjutnya. Akan tetapi Su Jing justru lebih memilih menemani Xiao Qing dan merawatnya di sana dengan meninggalkan dunia persilatan dan hidup damai bersamanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.